Gimana gimana? Kapan pulang ke Indonesia? Ke ini Jakarta? Besok. Ya udah, kita tunggu. Gimana mau kita jumpa ketemu? Ayo. Enggak. Kita tunggu kakak. Ini gua nggak ngerti ya. Gua nggak ngerti ya ini kenapa. Nggak ngerti apa? Loh, enggak, dengerin. Ya, awal permasalahannya itu ya kan? Enggak bisa, harus diomongin. Situ rekam, ya kan? Ya udah diperjelas aja. Awal permasalahannya dari mana sih? Awal permasalahannya tuh gua nanya baik-baik loh. Ini siapa yang ngeberangkatin? Awalnya kan gitu. Sampai di situ aja gua nggak ada jelekin bini lu. Nggak ada gua apa-apain bini lu. Tiba-tiba adiknya bini lu yang maki-maki gua, dan gua selalu laporan ke lu. Bahkan lu malah bilang adiknya bini lu si Pamela sama si siapa namanya? Si Herlin, lu katain setan lah, anjing lah, apa segala macem. Lu sendiri, dari mulut lu sendiri. Sampai di situ aja gua masih nggak ada tuh ngapa-ngapain yang namanya salah saukia. Nggak ada tuh. Hah? Sampai keluar omongan katanya gue meres apa gue? Apa yang gue peres dari kalian? Terus kok kakak tadi bilang saya bandar narkoba? Oh, nggak ada yang bilang bandar narkoba. Cek lagi story. Makanya kuping dipakai. Ada nggak di situ bilang lu bandar narkoba? Cek sendiri. Enggak, jawab dulu pertanyaan gue. Nggak bisa. Lo nggak bisa kayak begitu. Lu yang bikin perkara, lu yang bikin masalah. Gua yang dijahatin sama kalian. Dengerin ya. Nggak bisa. Gua kalau dibayar profesional, ya lebih dari segitu harganya. Oke, tahu Ya. saya tahu. Ya udah, kenapa lu bilang gua meres di mana gue? Buktiin kalau gua ada meres kalian. Meres di mana gua? Gua komunikasi aja terakhir gua di Pattaya. Meres di mana gue? Enggak, lu jawab. Ayo, lu mau ketemu ayo, tapi lu jawab. Gua meres di mana? Apa yang gua peres dari kalian? Jangan dulu sekarang ribut-ribut di sini. Nggak ada ribut-ribut, lu yang ribut-ribut kok, lu yang nantang-nantangin di story. Gua mah nggak ada. Gua nggak ada takut. Enggak, lu jelasin dulu. Lu jelasin, itu anak buah lu semua, dayang-dayang lu, si Panda lah, si Sumbing lah, si inilah, si itu. Bilang gua meres apa gue? Gua tanya, jawab dulu. Itu kapan kita ketemu? Enggak, lu jawab dulu pertanyaan gue. Ya, biar kita selesaikan. Loh iya, selesai, tapi nggak bisa. Gua nggak mau gue dibilang gua meres. Gua loh, kalian tuh belum pada buta kan matanya. Lihat nggak chat gue sama bini lo, salah Saukia. Bagaimana cara gue menyabar-nyabarin dia walaupun hati gue kecewa. Gua nggak peduli dia mau berangkatin umroh kek. Gua nggak peduli uang dia. Gua nggak peduli yang gua tanya kenapa harus bohong. Itu kan permasalahannya waktu itu. Sampai lu aja Fitra minta tolong ke gua, tolong sabar-sabarin Sela. Gua nurut loh. Gua telepon, gua sabar-sabarin. Oke. Tiba-tiba gue dilindes, gue dimaki sama adek lu, gue dimaki sama ini, gue dimaki sama itu. Ada lagi fitnahan, dibilang katanya gue meres 5 miliar. Gue aja nggak terima uang sepeser pun loh dari kalian. Sepeser pun gue tidak terima uang. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang awal mula Nikita Mirzani dilaporkan dugaan pemerasan. Kini diperiksa 12 jam, dicecar 58 pertanyaan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Gue sih cuma mau bilang ini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin malu. Nah, gitu. Ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan biasa aja, nggak shock lah biasa. Dia shock, dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget sih, berapa deket? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Kamu maunya nge-review. Kamu ngasih laporan gitu? Siapa? Pelapor nggak usah diperas? Ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporan. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Yang kalau kata dokter ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman.
Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 tahun. nyari-nyari. Dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi rame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus ini. Kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana tuh? Ada unsur seperti itu. Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Yang Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Kan berarti kalau tidak bertanya Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan ya, kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasanya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Ya, biarkan aja dulu. ya biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview. Mereview. Kan hasil tes itu aja. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Setelah ini udah perbangan Setelah ini saya pulang. tidak ada lagi. Agenda selanjutnya, Bang. Agenda setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame. Biar tidak simpang siur beritanya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Mbak, tambahan kemarin kan Pak Il Alhamdulillah Pak Il sekarang tidur santai. Tidak ada apa-apa. ini terkait sama juga. Nah, semuanya jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan. Kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita sudah sampaikan semua. Ayo kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ada tambahan nih. Siap-siap ya, nanti di minggu depan dokter akan kembali melaporkan. Ini bukan dokter doyan ya, enggak. Gimana? Bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara dokter daripada jam segini daripada yang labrak. Silakan datang ya. Pulang dari jam 4 ini, tungguin semua. Jadi Kapan dok? Biar minggu depan kumpul insya ini Allah ya, teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya. Seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti. Ya. Minggu depan tanggal berapa, Dok? Tanggal berapa, Dok? Insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih kalian di mana? Pokoknya profesinya dokter aja. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap. Yang melakukan ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Bisa aja ya. Laporkan pencemaran nama baik yang seperti apa dong? Belajar nanti lagi lapor ya. Kan nanti kan Kasihan polisi juga manusia tahu Iya harus dong. tidur. Biar istirahat ya, mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Dokter kok bolak-balik kok lapor emang ini ya kan punya semua lengkap. Ya, dokter bukan main labrak ya, dokter nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Dokter melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata, data yang semua terpampang dengan jelas. Oke. Ini soal Bang Ras. Nikita Mirzani kini kembali berurusan dengan kepolisian. Ia dilaporkan oleh Dr. Reza Gledis atas dugaan pemerasan. Akibatnya, Ibunda Loli tersebut harus menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Selama 12 jam, Nikita Mirzani dicecar dalam 48 pertanyaan.
Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, dan Dr. Detektif diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan dari Dr. Reza Gladys pada Rabu 6 Februari 2025. Nikita Mirzani dan rekan menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Selama pemeriksaan itu, Nikita Mirzani dicecar 58 pertanyaan. Setelah diperiksa, Nikita membantah melakukan dugaan pemerasan seperti yang dilaporkan Reza Gladys. Pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengungkapkan jika tak ada pemerasan seperti yang dilaporkan. Fahmi meyakini hal tersebut lantaran tak ada unsur ancaman di dalamnya. Pada kesempatan itu, Fahmi sedikit membeberkan percakapan antara Nikita dengan Reza. Ibu tiga anak ini mengungkapkan kronologi dugaan pemerasan yang dilaporkan kepadanya. Niki membiarkan laporan tersebut agar tetap berjalan sesuai proses dan prosedur hukum. Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Nikita dilaporkan dengan pasal pemerasan ITE hingga tindak pidana pencucian uang. Mail Saputra, asisten Nikita Mirzani, sedang ketiban musibah. Ia diperiksa 12 jam oleh polisi terkait dugaan terlibat kasus pemerasan. Kasus ini bermula dari seseorang yang melaporkannya meminta produknya untuk direview. Sosok artis Nikita Mirzani belakangan diliputi persoalan pelik. Belum selesai soal perseteruannya dengan TikToker Fadel Badijah, ia juga berseteru dengan mantan sahabatnya Fitri Salhutero. Belum lagi ia juga sempat saling sindir dengan pengusaha skincare Sheila Saukia. Kini tak cuma Nikita, giliran Mail Saputra, sang asisten, yang terseret persoalan hukum. Mail bahkan sudah diperiksa penyidik polisi dalam kasus dugaan pemerasan. Melansir tribunnews.com, Mail menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Mail Saputra yang datang didampingi pengacara Fahmi Bahmid baru berakhir pukul 22.30 WIB. Ditemui usai pemeriksaan, Mail memilih tak banyak bicara pada awak media. Ia terlihat buru-buru berjalan menuju mobilnya. Mail meminta awak media bertanya pada kuasa hukumnya terkait proses pemeriksaan yang dilakukannya. Ia juga menegaskan tidak pernah melakukan pemerasan. Asisten Nikita Mirzani itu menjelaskan kalau awalnya orang yang melaporkannya meminta produknya untuk direview. Namun setelah itu dirinya malah dituding melakukan pemerasan. Saat ditanya identitas orang yang melaporkannya, Mail juga memilih bungkam. Sebagai asisten, Mail diketahui sering pasang badan kala Nikita Mirzani menghadapi sindiran dan dari seterunya di media sosial. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat bersih tegang dengan bos skincare Sheila Saukia. Sheila menuding Nikita Mirzani melakukan pemerasan karena permasalahan persaingan skincare lokal. Dalam sebuah wawancara di kantor Bepom Salemba, Jakarta belum lama ini, Sheila Saukia menyebut dugaan pemerasan itu sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Hanya saja tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kemana laporan didaftarkan. Belum ada informasi lengkap apakah pemeriksaan Mail Saputra ini berkaitan dengan perseteruan Sheila Saukia dan Nikita Mirzani.